Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Mazelni, kelas 2B D4 Akuntansi, nomor BP 1811021002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis biaya volume laba. Pada materi analisis biaya volume laba ini, kita akan membahas 7 pokok poin penting. Poin yang pertama itu konsep dasar analisis biaya volume laba. Yang kedua, konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Yang ketiga, target laba dan jenis-jenisnya. Yang keempat, grafik hubungan biaya volume laba. Yang kelima, cost volume profit multi-produk. Yang keenam, analisis sensitivitas. Dan yang ketujuh, tentang risiko dan ketidakpastian. Dari 7 poin penting yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang akan kita bahas dari poin masing-masing tersebut. Yang pertama, dari konsep dasar analisis biaya volume dan laba itu, kita akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kemudian, pada titik impas dan metode perhitungan, kita akan menjelaskan mengenai pendekatan rumus margin dan kontribusi. Yang kedua, pendekatan laporan laba rugi, dan yang ketiga mengenai pendekatan grafik. Pada target laba dan jenis-jenisnya, kita akan membahas tentang target laba dalam jumlah dolar, kemudian target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan, kemudian target laba setelah pajak. Pada grafik hubungan biaya volume laba, kita akan menjelaskan mengenai grafik hubungan biaya volume tersebut yang ada di dalamnya. Kemudian pada cost volume profit multi-produk, kita akan membahas tentang titik impas dalam unit dan pendekatan dolar penjualan. Pada analisis sensitivitas perubahan variabel pada cost volume profit, kita akan membahas tentang tujuan analisis sensitivitas dan bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Pada risiko dan ketidakpastian ini, kita akan membahas tentang margin pengaman dan pengungkit operasi. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, itu konsep dasar analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVV digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVV menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVV dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Analisis CVV juga dapat mengatasi banyak isu lainnya, seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis CVV memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, itu konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Pada metode perhitungan titik impas itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Kemudian pendekatan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan
BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan bea ditambah laba. Kemudian yang ketiga, pendekatan grafik. Menurut Shimamura 2012-173, grafik titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Kemudian rumus-rumus dari masing-masing pendekatan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan rumus mengenai metode perhitungan titik impas ini. Rumus yang pertama yaitu mengenai margin kontribusi. Rumusnya yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya variabel. Kemudian rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Untuk mencari titik impas atau break even point atau BEP, rumusnya adalah sebagai berikut. BEP rupiah, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. BEP per unit atau unit, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Rumus yang kedua yaitu pada pendekatan laporan laba rugi. Rumusnya yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, yang mana Y itu merupakan laba, C merupakan harga jual per unit, X merupakan jumlah produk yang dijual, B merupakan biaya variabel per unit, dan A adalah biaya tetap. Untuk mendapatkan BEP dengan metode laporan laba rugi adalah sebagai berikut. BEP atau rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. BEP atau unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian kita masuk kepada rumus yang ketiga, yaitu pada pendekatan grafik. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu pendapatan sama dengan harga dikali unit, kemudian total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit, kemudian ditambah dengan biaya tetap. Itu rumus BEP metode grafis. Analisis titik impas atau break even point dengan metode grafis digambarkan dalam kurva seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan grafik atau kurva titik impas break even point. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai grafik tersebut. Yang pertama, sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Yang kedua, sumbu T atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Yang ketiga, impas atau BEP adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis ketegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah sebelah kiri titik impas yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Selanjutnya poin ketiga yaitu target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis target laba.
Yang pertama itu target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba operasi 60.000. Berapa unit barang yang harus dijual perusahaan A jika menggunakan laporan laba rugi? Jika Y-nya 60.000 sama dengan jika CX-nya 400 dikali unit, kemudian dikurang BX-nya 325 dikali unit, dan A-nya sebesar 45.000. Jadi 105.000 sama dengan 75 dikali unit, maka unitnya yaitu 1.400. Jika menggunakan persamaan BIP, kita hanya perlu menambahkan target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung mendapatkan jumlah unit. BIP per unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Unit sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dibagi 400 dikurang 325. Unitnya yaitu 105.000 dibagi 75, maka unitnya itu 1.400. Maka perusahaan A harus menjual 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar 60.000. Laporan laba rugi membuktikan hasil sebagai berikut. Jika penjualan 1.400 unit dan hasilnya harganya masing-masing 400 sama dengan 560.000. Kemudian dikurangi biaya variabel 1.400 unit dengan harga masing-masing 325 sebesar 455.000. Kemudian margin kontribusinya yaitu 105.000 dan dikurangi biaya tetap sebesar 45.000, maka laba operasinya sebesar 60.000. Kita masuk kepada jenis yang kedua, yaitu target laba dalam persentase dan dari pendapatan penjualan. Misalnya perusahaan A ingin mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga yang dikalikan dengan kuantitas dengan menggunakan laporan laba rugi. Diperoleh Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, yang mana Y-nya sama dengan 0,15 dikali 400 per unit, sama dengan CX-nya 400 dikali unit dikurang BX-nya 325 kali unit, dan A-nya dikurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 kali unit dikurang 45.000. 15 kali unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 3.000. Maka perusahaan A harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Jenis yang ketiga yaitu target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Yang mana dengan cara laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan. Laba operasi dikurang pajak penghasilan itu dengan rumus tarif pajak dikali laba operasi, atau laba operasi dikali 1 kurang tarif pajak, atau dengan rumus laba operasi sama dengan laba operasi per 1 dikurang tarif pajak. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara berikut. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak kali laba operasi. Laba operasinya 48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% dikali laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 laba operasi. Jadi laba operasinya sama dengan 75.000. Dengan kata lain, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar
75.000 untuk memperoleh laba bersih 48.750. Maka kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual, yaitu BIP per unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Unit sama dengan 45.000 ditambah 75.000 dibagi 400 kurang 325. Unit sama dengan 120.000 dikurang 75, maka unitnya yaitu 1.600. Jika kita ingin mengetahui apakah ini betul, maka kita dapat menyusun laporan laba rugi, yaitu penjualannya 1.600 unit dengan harga masing-masing 400, yaitu 640.000, dikurangi biaya variabelnya 520.000, margin kontribusinya yaitu pengurangan dari penjualan dikurang biaya variabel yaitu 120.000, dikurangi biaya tetap 45.000, dapat 75.000, yang mana 75.000 ini merupakan laba operasi, dikurangi PPh 35%, 26.250, sehingga laba bersih yaitu laba operasi dikurangi PPh mendapatkan 48.750. Kita masuk kepada poin keempat, yaitu grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break even point. Kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut, yaitu biaya tetap total 1 periode 1 juta, biaya variabel per unit produksi jual 100, harga jual per unit 200, dan anggaran produk terjual 20.000 per unit. 20.000 unit. Dari data tersebut bisa dicari break even point sebesar BIP atau rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. BIP-nya sama dengan 1 juta per 1 dikurang 100 per 200, yaitu sehingga mendapatkan hasil 2 juta atau dalam unit sebesar 10.000 per unit. Dari data yang tersedia bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan, yaitu sebesar 20.000 per unit, atau total penjualan sebesar 4 juta, dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan 20.000 dikali 200.000 4 juta, biaya variabel 2 juta, kontribusi margin sama dengan 2 juta, biaya tetap total 1 juta, dan laba bersih 1 juta. Dengan perhitungan yang kita bahas sebelumnya, maka bisa dibuat grafik volume dan laba seperti tampak pada slide yang sedang saya jelaskan ini, yaitu pada gambar 1.1 dan pada gambar 1.2. Pada gambar 1.1 tersebut kita bisa menarik beberapa garis yang menghubungkan antara kedua garis vertikal dan horizontal pada gambar 1.2. Di beberapa tempat, misalnya pada volume yang dijual sebesar 8.000 unit, maka rugi yang akan diderita perusahaan adalah sebesar 200.000. Apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000, dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran, yaitu 10.000 unit, atau akan diperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi, setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total atau 1 juta. Grafik volume dan laba akan bermanfaat untuk memantau perubahan-perubahan selama jangka pelaksanaan anggaran. Poin 5 yaitu
Cost Volume Profit Multi-Product. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multi-produk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Baik, kita masuk kepada contoh dari analisis biaya atau volume dan laba atau CVP. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki dua produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan berikut titik impas untuk produk A. Unit impas produk A sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit. Maka 30.000 dibagi 75 sama dengan 400 unit. Berikut titik impas untuk produk B. Unit impas produk B sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit. Jadi 40.000 dibagi 200 sama dengan 200 unit. Jadi 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung. Sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun, biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Pada masalah ini kita akan mempunyai cara mengatasinya. Itu kita akan membahas pada slide selanjutnya. Baiklah, cara mengatasi masalah ini yaitu dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Yaitu dengan dua bentuk. Yang pertama penentuan bauran penjualan atau sales mix, dan yang kedua bauran penjualan dan analisis CVP. Pada penentuan bauran penjualan, misalkan perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B, maka bauran penjualannya adalah 1.200 banding 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Yang kedua yaitu bauran penjualan dan analisis CVP. Karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Z bisa mengidentifikasikan produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B. Dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket, masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui dengan cara yaitu produk A variabel per unitnya itu 400, biaya kontribusi per unitnya 325, dan margin penjualan 75 dan bauran penjualannya 3, maka marginnya 225. Pada produk B variabel per unitnya 800, biaya kontribusi per unitnya 600 dan margin penjualan 200. Kemudian bauran pada penjualan 2, maka marginnya 400. Jadi total seluruh marginnya yaitu 625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96.250. Berikut titik impasnya, yaitu paket impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per paket, sama dengan 96.250 per 625. Jadi totalnya itu 155 paket.
maka perusahaan Z harus menjual 462 produk A, yaitu 3 kali 154, dan 308 produk B, yaitu 2 dikali 154. Contoh soal yang kedua yaitu mengenai pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan, yaitu penjualannya 1.120.000, biaya variabelnya 870.000, sehingga margin kontribusinya merupakan hasil dari penjualan dikurang biaya variabel sebesar 250.000. Kemudian biaya tetap 96.250, sehingga mendapatkan laba operasi dari hasil margin kontribusi dikurang biaya tetap sama dengan 153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVV dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232, yaitu dari 250.000 dibagi 1.120.000. Maka penjualan impasnya sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi, yaitu 96.250 dibagi 0,2232, yaitu hasilnya 431.228. Pada poin 6 yaitu analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVV. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Yang pertama, tujuan analisis sensitivitas menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang pertama, analisis kelayakan suatu perusahaan atau suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bahasan yang kedua pada poin 6 ini yaitu bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu harga, dan yang kedua itu keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, dan yang keempat itu ketidaktepatan dan perkiraan hasil atau produksi. Baiklah, kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu tentang risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVV adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. Yang mana margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal ini dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurunkan lebih kecil daripada margin pengamanan yang kecil. Yang kedua itu pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba.
Baiklah, kita masuk kepada contoh soal dari pengukit operasi, yaitu tingkat pengukit operasi sama dengan margin kontribusi per laba. Di sini kita akan membahas tentang produk A dan produk B, yang mana penjualan di produk A 1 juta dan produk B 1 juta. Biaya variabelnya 500 di produk A dan 800 di produk B. Maka margin kontribusinya itu hasil dari penjualan dikurang biaya variabel. Produk A-nya 500.000 dan produk B-nya 200.000. Biaya tetap produk A 375.000 dan biaya tetap produk B 100.000. Maka laba operasinya hasil dari margin kontribusi dikurang biaya tetap. Produk A sama dengan 125.000 dan produk B 100.000. Kemudian harga jual per unitnya produk A 100 dan produk B 100. Beban variabel per unit produk A 50, produk B 50, dan margin kontribusi per unitnya produk A dan produk B 50. Maka tingkat pengungkit operasi produk A adalah 4, yaitu 500.000 dibagi 125.000. Dan tingkat pengungkit operasi produk B adalah 2, yaitu 200.000 dibagi 100.000. Apa yang akan terjadi jika penjualan naik 40%? Maka produk A penjualannya 1.400.000 dan produk B 1.400.000. Biaya variabelnya 700.000 produk A dan 1.120.000 produk B. Maka margin kontribusi produk A yaitu 700.000 dan margin kontribusi produk B 280.000 dikurangi biaya tetap 375.000 dan produk B 100.000. Maka laba operasinya produk A 325.000 dan produk B 180.000. Laba untuk produk A akan naik sebesar 200.000. Kenaikannya 160%. Pada produk B, laba meningkat hanya 80.000, kenaikannya yaitu 80%. Produk A menghasilkan kenaikan yang lebih besar karena memiliki tingkat pengungkit operasi yang lebih tinggi. Maka dapat dilihat di sini, pengaruh pengungkit operasi merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap risiko. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan dari video saya. Salah janggalnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.